Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin memaparkan materi tentang sistem endokrin yang akan dibacakan pertama kali itu oleh Mutiara. Kepada Mutiara kami persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Jadi sistem endokrin itu adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran atau ductless yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk memengaruhi organ-organ lain. Nah, di sini jelas ini merupakan gambar kelenjar yang ada pada sistem endokrin. Yang pertama, Mutiara. yang pertama ada hipotalamus. Hipotalamus mengeluarkan hormon yang merangsang dan menekan pelepasan hormon yang disekresikan menuju kelenjar hipofisis melalui arteri. Hipotalamus juga mengeluarkan hormon somatostatin yang menyebabkan kelenjar pituitari yang menghentikan pelepasan hormon pertumbuhan. Selain itu, letaknya yang berada di tengah bagian bawah otak memiliki peran penting dalam pengaturan rasa kenyang, metabolisme, dan suhu tubuh. Kemudian yang kedua ada kelenjar pituitari, yang artinya kelenjar di bawah otak atau biasa disebut juga dengan kelenjar hipofisis. Nah, kelenjar pituitari ini dikenal sebagai master of glands, yang artinya raja dari semua kelenjar. Karena pituitari itu dapat mengontrol kelenjar endokrin lainnya. Sekresi hormon dari kelenjar pituitari ini dipengaruhi oleh faktor emosi dan perubahan iklim. Selanjutnya ada kelenjar pineal body. Pada manusia, kelenjar ini terletak di dinding posterior vertikal ketiga yang melekat pada otak dan berbentuk kerucut yang sangat kecil. Kelenjar pineal dibungkus oleh jaringan ikat pia meter dan terjulur septa yang mengandung pembuluh darah kecil, membagi berbagai kelompok sel sekretoris yang mencolok dan berjumlah banyak, yaitu pinealosit. Sel-sel ini menghasilkan melatonin yang merupakan suatu derivat triptofan. Kemudian yang keempat ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid adalah salah satu dari kelenjar endokrin terbesar pada tubuh manusia. Kelenjar ini dapat ditemui di leher. Kelenjar ini berfungsi untuk mengatur kecepatan tubuh membakar energi, membuat protein, dan mengatur konsensitivitas tubuh terhadap hormon lainnya. Kelenjar tiroid ini dapat distimulasi dan menjadi lebih besar oleh epoprostenol. Fungsi tiroid ini diatur oleh hormon perangsang tiroid, hipofisis, di bawah kendali hormon pelepas tirotropin, melalui sistem umpan balik hipofisis hipotalamus. Kelenjar tiroid ini berada pada regio cervical di sebelah anterior laring yang terdiri dari dua lobus yang disatukan oleh isthmus. Kelenjar tiroid ini dilapisi oleh suatu kapsula fibrosa, dan kapsula ini serta terjulur ke dalam parenkim dan membaginya menjadi lobulus dan membawa pembuluh darah, saraf, dan pembuluh limfa. Yang kelima, ada kelenjar paratiroid. Pada kelenjar paratiroid ini ada dua jenis sel. Ada sel utama yang mensekresi hormon paratiroid yang berfungsi sebagai pengendali keseimbangan kalsium dan fosfat dalam tubuh melalui peningkatan kadar kalsium darah dan penurunan kadar fosfat darah dan sel oksifilik yang merupakan tahap perkembangan sel shift. Kelenjar paratiroid terdiri atas 4 massa oval kecil, terletak di belakang kelenjar tiroid. Satu pada masing-masing kutub atas dan bawah. Umumnya terbenam dalam simpai kelenjar yang besar.
Setiap kelenjar yang terdapat dalam simpai yang menjulurkan septa ke dalam kelenjar yang berbaur dengan serat retikular yang menyangga kelompok sel sekretoris yang berderet memanjang. Kemudian yang keenam ada kelenjar timus. Kelenjar timus adalah organ limfopitelial yang terletak di mediastinum. Organ ini mencapai perkembangan puncaknya semasa usia muda. Timus ini berfungsi sebagai limfosiesis yang terutama terjadi selama masa fetal dan awal masa pasca lahir. Timus ini juga menghasilkan hubungan dengan sel retikular epitelial untuk mengetahui antigen asing. Dan bila antigen ini berhubungan dengan membran glikoprotein pada permukaan sel yang ditandai dalam MHC, yaitu Major Histocompatibility Complex. Timus ini berbentuk seperti kupu-kupu berwarna abu-abu yang di dalamnya berwarna merah muda. Kelenjar ini terletak di bawah tulang dada dan fungsi regulernya mulai aktif setelah pasca neonatal. Kemudian yang ketujuh ada kelenjar adrenalin. Kelenjar adrenal merupakan sepasang organ yang terletak dekat kutub atas ginjal dan terbenam dalam jaringan adiposa parirenal. Kelenjar adrenal dibungkus oleh simpai jaringan ikat padat yang mengirimkan septa tipis ke bagian dalam kelenjar sebagai trabekula. Kelenjar adrenal terdiri dari dua lapisan konsentris, yaitu korteks adrenal dan medula adrenalis. Yang kedelapan ada kelenjar pankreas. Kelenjar ini menghasilkan hormon insulin. Yang kesembilan ada testis. Testis ini menghasilkan hormon testosteron dan ini terdapat pada pria. Yang terakhir, ovum. Ovum ini menghasilkan hormon estrogen yang berfungsi untuk menebalkan dinding rahim dan progesteron yang berfungsi untuk menjaga ketebalan dinding rahim. Dan ovum ini terdapat pada wanita. Kemudian selanjutnya hormon dikelompokkan ke dalam 3 kelas berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada steroid, yang kedua amina, yang ketiga peptida. Yang pertama steroid, lemak yang diturunkan dari kolesterol. Testosteron adalah hormon seks pria. Estradiol yang mempunyai struktur seperti testosteron bertanggung jawab atas beberapa karakteristik seks perempuan. Hormon steroid disekresikan oleh gonad, korteks adrenal, dan plasenta. Hormon steroid tersusun dari lipid yang mengandung 4 rantai karbon yang menyatu. Semua merupakan derivat dari steroid kolesterol. Contohnya adalah kortisol. Oke, udah selesai Mas Tiara? Belum, maaf Bu, sebelumnya salah slide Bu. Soalnya share screen-nya nggak nampak. Slide yang kedua ini merupakan tabel klasifikasi fungsional sinyal kimia antar sel. Yang pertama, sinyal kimia antar sel itu ada otokrin. Otokrin ini disekresikan oleh sel di area lokal, mempengaruhi aktivitas jenis sel yang sama dari mana sel itu disekresikan. Contohnya adalah eicosanoids. Eicosanoids ini adalah molekul persialan yang dibuat oleh oksidasi enzimatik dan non-enzimatik asam atau asam lemak tak jenuh ganda lainnya. Yang kedua, ada parakrin. Parakrin ini diproduksi oleh berbagai macam jaringan dan disekresikan ke dalam ruang jaringan. Biasanya memiliki efek terlokalisasi pada jaringan lain.
Contohnya adalah somatostatin. Somatostatin ini hormon peptida yang mengendalikan sistem endokrin dan berpengaruh terhadap transmisi sinyal saraf dan perkembangan sel tubuh. Contoh lainnya adalah histamin dan eikosanis. Yang ketiga, ada hormon. Hormon disekresikan ke dalam darah oleh sel-sel tertentu. Berjalan agak jauh ke jaringan target, mempengaruhi aktivitas tertentu. Contohnya adalah hormon tiroid, hormon pertumbuhan, insulin, epinefrin, estrogen, progesteron, dan testosteron. Kemudian yang keempat ada neurohormon. Neurohormon ini diproduksi oleh neuron yang berfungsi sebagai hormon. Contohnya adalah oksitosin, antidiuretik pelepasan hipotalamus, dan penghambat hipotalamus. Yang kelima ada neurotransmitter atau neuromodulator. Neurotransmitter atau neuromodulator ini diproduksi oleh neuron dan disekresikan ke dalam ruang ekstraselulur oleh terminal saraf presinaptik. Melakukan perjalanan jarak pendek mempengaruhi sel postinaptik. Contohnya adalah asetilkolin dan epinefrin. Yang keenam ada feromon. Feromon ini disekresikan ke lingkungan, mengubah fisiologi dan perilaku individu lain dari spesies yang sama. Contohnya adalah dilepaskan oleh manusia dan banyak hewan lainnya. Feromon ini dilepaskan oleh manusia dan banyak hewan lainnya. Dikeluarkan melalui urin hewan seperti anjing dan kucing. Feromon yang diproduksi oleh wanita dapat mempengaruhi waktu siklus menstruasi wanita lainnya. Kemudian pada slide berikutnya ini merupakan gambaran hormon yang dikelompokkan ke dalam 3 kelas berdasarkan strukturnya. Yang pertama ada steroid, yang kedua ada amina, dan yang ketiga ada peptida. Yang pertama steroid. Steroid adalah lemak yang diturunkan dari kolesterol. Testosteron adalah hormon seks pria. Estradiol yang mempunyai struktur seperti testosteron, bertanggung jawab atas beberapa karakteristik seks perempuan. Hormon steroid disekresikan oleh gonad, korteks adrenal, dan plasenta. Hormon steroid tersusun dari lipid yang mengandung 4 rantai karbon yang menyatu. Semuanya merupakan derivat dari steroid kolesterol. Contohnya adalah kortisol. Yang kedua ada amina. Amina ini diturunkan dari asam amino tirosin dan disekresikan oleh tiroid dan medula adrenalin. Hormon amina disintesis dari satu asam amino tunggal yang dikatakan dengan tirosin atau triptofan. Contohnya adalah epinefrin dan tiroksin. Yang terakhir adalah hormon peptida. Hormon peptida ini adalah rantai asam amino pendek, yang kebanyakan hormon adalah peptida. Hormon tersebut disekresikan oleh pituitari, paratiroid, jantung, lambung, hati, dan ginjal. Hormon peptida tersusun dari atau lebih dari rantai polipeptida. Contohnya adalah insulin yang terbentuk dari pembelahan rantai protein yang lebih panjang. Untuk slide selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Sunia Mutia. Kepada Sunia Mutia dipersilahkan. Coba slide yang sebelumnya. Lagi. Baik. Selanjutnya di sini ada gambar respons sel target terhadap hormon. Yang pertama di sini ada hormon. Hormon adalah pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Semua organisme multiseluler termasuk tumbuhan memproduksi hormon. Hormon beredar di dalam sirkulasi darah dan cairan sel untuk mencari sel target. Jadi yang di samping kiri ada kapiler,
Kapiler merupakan pembuluh kecil dengan dinding sangat tipis yang menghubungkan arteriol dengan venula. Pembuluh kapiler disebut juga dengan pembuluh pertukaran. Ini karena pembuluh ini bisa dilewati darah bersih yang membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh dan bisa juga menerima zat sisa dari jaringan tubuh. Jadi selanjutnya ada circulating blood atau disebut juga dengan sistem peredaran darah yang biasa disebut juga dengan sistem sirkulasi darah. Adalah suatu sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dan nutrisi ke dan dari sel. Sistem ini juga membantu stabilisasi suhu dan pH tubuh. Jadi, hormon disekresikan ke dalam darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh, di mana mereka berdifusi dari darah ke dalam cairan interstitial yang panah kuning ini. Jadi hanya sel target yang memiliki reseptor yang dapat diikat oleh hormon. Oleh karena itu, meskipun suatu hormon didistribusikan ke seluruh tubuh, hanya sel target untuk hormon itu yang dapat meresponnya. Oke, next. Selanjutnya di sini ada hormon yang di bawah hormonnya ada reseptor site atau situs reseptor. Reseptor protein atau glikoprotein. Jadi yang di samping kanan atas ada hormon yang tidak mengikat reseptor. Yang di bawahnya ada hormon yang terikat pada reseptornya. Ini adalah gambar reseptor dan spesifisitas situs reseptor. Hormon mengikat molekul reseptor. Bentuk dan karakteristik kimia dari setiap situs reseptor memungkinkan hormon tertentu yang memiliki bentuk yang dapat dipadatkan dan karakteristik kimia yang kompatibel untuk mengikatnya. Bukan yang lain, hubungan ini disebut dengan kekhususan. Oke, next. Baik, di sini ada yang gambar yang paling atas, ada hormon yang larut dalam air, dan yang di bawahnya ada membran bond reseptor atau reseptor yang terikat membran. Jadi reseptor yang terikat membran dikaitkan dengan enzim di permukaan membran sel. Ketika situs reseptor di luar membran sel tidak ditempati oleh hormon, enzim tetap tidak aktif. Jadi ini antara keduanya terlihat terpisah. Ya, jadi gambar yang di bawah, yang kedua, ada water soluble hormon atau hormon yang larut dalam air, dan yang bawahnya ada membran bond reseptor yang disebut juga dengan reseptor yang terikat membran. Di sini terlihat keduanya terikat, jadi sama-sama melekat antara hormon dan reseptor yang terikat membran. Kemudian hormon mengikat situs reseptornya di bagian luar membran sel dan menyebabkan enzim di permukaan bagian dalam membran sel menjadi aktif. Jadi gambar di bawah gambar di slide ini menjelaskan tentang reseptor terikat membran yang mengontrol aktivitas enzim. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya saya akan membacakan sel tentang membrane bond and intracellular receptors. Nah, jadi pada gambar pertama ini di sini terdapat water soluble hormone, reseptor site atau bagian reseptor, dan sel membran dan membran bond reseptor. Nah, jadi yang pertama ini adalah hormon yang besar dan larut dalam air yang akan berinteraksi pada reseptor terikat, membran yang meluas melintasi membran sel dan memiliki satu situs reseptor yang terpapar di permukaan luar membran sel, berarti di atas ini, sehingga bagian reseptor di dalam sel akan menghasilkan respon. Nah, kalau yang kedua ini adalah gambar intracellular receptor. Di sini ada lipid soluble hormone, sel membran, lipid reseptor site, and intracellular receptor. Jadi pada gambar yang kedua ini adalah hormon kecil yang larut dalam lemak yang berdifusi melalui membran sel dan bergabung dengan situs reseptor intraseluler dan memiliki kombinasi hormon dan reseptor yang menghasilkan suatu respon. Nah, jadi selanjutnya adalah pituitary gland atau kelenjar pituitary. Oh ini. Jadi kelenjar pituitary gland itu adalah kelenjar organ kecil yang berada di bawah otak kelenjar pituitary atau
yang berada di dekat hipotalamus. Dia berada di otak. Dia berada di otak dan menghasilkan hormon yang membentuk untuk mengendalikan banyaknya proses dan fungsi pada organ tubuh. Jadi kelenjar ini control by hypothalamus, dikontrol pada hipotalamus. Divided into two regions and anterior and posterior, yaitu memiliki dua lobus, yaitu lobus anterior, bagian depan dari kelenjar pituitaria. Adapun hormon yang dihasilkan yaitu berfungsi untuk mengatur pertumbuhan, pematangan organ dan fungsi sistem reproduksi, fungsi tiroid serta pigmentasi kulit. Nah, pada lobus posterior itu bagian belakang kelenjar yang berfungsi untuk menghasilkan hormon andiuterik, yakni hormon yang bertugas untuk membuat ginjal menyerap air lebih banyak dan menyimpan aliran darah untuk mencegah dehidrasi, serta menghasilkan hormon oksitosin. Nah, selanjutnya adalah dari kelenjar pituitari ini adalah ada beberapa hormon yang dihasilkan, yaitu 6 hormon. Yang pertama itu hormon pertumbuhan atau growth hormone yang berperan meningkatkan ukuran otot dan tulang pada manusia. Yang kedua itu hormon perangsang tiroid atau THS atau thyroid stimulating hormone, berperan memproduksi hormon yang mempengaruhi fungsi metabolisme tubuh. Yang ketiga ada hormon perangsang folikel atau PSH, follicle stimulation hormone, yang berperan untuk mengontrol fungsi seksual, kesuburan pada pria maupun wanita. Dan yang keempat ada hormon intrinsic, yaitu hormon yang merangsang ovarium untuk menghasilkan estrogen pada wanita dan merangsang produksi sperma pada pria. Yang kelima ada hormon antidiuretik atau ADH, yaitu hormon yang merangsang ginjal untuk menyerap kembali cairan dari darah dan mengurangi produksi urin. Dan yang keenam ada hormon oksiton, yaitu hormon yang berfungsi untuk membantu kontraksi rahim saat melahirkan, juga merangsang produksi saat pelepasan air susu ibu. Pada slide selanjutnya, saya akan melemparkan materi kepada Ananda Elvira. Yang pertama ada hormon TSH, yaitu thyroid stimulating hormone, yaitu hormon perangsang tiroid yang dilepaskan dari neuron di dalam hipotalamus ke dalam darah. Ia melewati sistem portal hipotalamus ke hipofisis, dari hipofisis ke hipofisis anterior. Yang kedua ada hormon pelepas hormon perangsang tiroid yang menyebabkan sel-sel hipofisis anterior mengeluarkan sirkulasi umum ke kelenjar tiroid. Yang ketiga, hormon perangsang tiroid yang menyebabkan peningkatan pelepasan hormon tiroid aktif dan prekursor hormon tiroid ke dalam sirkulasi umum. Yang keempat, tiroid aktif dan prekursor hormon tiroid bekerja pada jaringan target untuk menghasilkan respon. Yang kelima, tiroid aktif dan prekursor hormon tiroid juga memiliki efek penghambatan sekresi hormon perangsang tiroid yang melepaskan hormon dari hipotalamus dan hormon perangsang tiroid dari hipofisis anterior. Dan selanjutnya ada stimulatori, yaitu perangsang, yang bawahnya inhibitori penghambatan. Pada gambar pertama itu ada TSH, yaitu thyroid stimulating hormone, yaitu hormon perangsang tiroid yang menargetkan kelenjar pituitari untuk melepaskan tiroksin. Umpan balik negatif terjadi ketika kadar tiroksin dalam tubuh tinggi karena menghambat sekresi TSH. Kemudian ada hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak yang mengeluarkan bahan kimiawi berupa hormon yang dibutuhkan tubuh untuk membantu mengendalikan organ dan sel-sel tubuh. Fungsi hipotalamus untuk memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh berjalan stabil. Selanjutnya ada sistem portal hipofisis hipotalamus yang bertindak sebagai penghubung antara sistem endokrin dan sistem saraf. Hipotalamus merangsang hormon untuk menghasilkan hormon melalui sinyal saraf dan mengedarkannya ke seluruh tubuh.
Selanjutnya ada hipofisis anterior yang menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis di samping beberapa hormon lainnya. Kemudian ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ini mempunyai peran untuk mengatur sistem metabolisme yang terdapat di dalam tubuh. Jika kelenjar tiroid tersebut terganggu, maka akan membuat seseorang yang terganggu tersebut sulit mengkondisikan dan mengatur tubuhnya. Yang bawahnya itu ada target tissues atau jaringan target. Jaringan target yang pertama meningkatkan metabolisme, meningkatkan suhu tubuh, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan normal. Yang gambar keempat itu ada T3 dan T4. T3 itu hormon triodotironin. Adalah hormon tiroid kedua yang dihasilkan oleh kelenjar tiroid. Hormon ini merupakan bentuk aktif hormon tiroid yang mengatur berbagai fungsi penting di tubuh. T4 itu tiroksin. Tiroksin adalah hormon tiroid yang terlibat dalam pengaturan metabolisme dan kontrol pertumbuhan. Fungsi hormon tiroksin mengatur metabolisme tubuh. Metabolisme ini merupakan proses pembentukan energi dan suhu panas alami tubuh oleh seluruh sel dan jaringan tubuh. Jika metabolisme ini bermasalah, maka otomatis kinerja organ tubuh juga akan terganggu. Next. Itu yang pertama ada rangsangan dengan sistem saraf merangsang sel saraf hipotalamus untuk menghasilkan potensi aksi. Yang kedua, potensial aksi dibawa oleh akson sel saraf ke hipofisis posterior. Akson sel saraf menyimpan hormon di hipofisis posterior. Yang ketiga, di kelenjar pituitari posterior, potensial aksi menyebabkan melepaskan hormon lingkaran merah. Hormon melewati sistem peredaran darah dan mempengaruhi aktivitas jaringan target mereka di panah hijau itu. Kemudian di gambar di sampingnya yang pertama itu ada sel saraf hipotalamus, bagian otak yang terdiri dari sejumlah nukleus dengan berbagai fungsi yang sangat peka terhadap steroid dan glukokortikoid, glukosa, dan suhu. Hipotalamus merupakan pusat kontrol sistem saraf otonom. Kemudian ada rangsangan dari sistem berasal dari dalam tubuh, seperti rasa lapar, haus, sakit, nyeri, dan sebagainya. Untuk bereaksi terhadap rangsangan tersebut, tubuh kita memerlukan 3 komponen, yaitu reseptor sebagai penerima rangsangan, sistem saraf sebagai penerima, pengolah, dan penerus hasil olahan rangsangan ke efektor, dan efektor sebagai sel atau organ yang digunakan untuk bereaksi terhadap rangsangan. Kemudian ada chiasma optik. Chiasma optik ini adalah struktur otak di mana serat saraf optik sebagian disilangkan. Artinya itu adalah wilayah otak yang bertindak sebagai persimpangan antara saraf optik mata kanan dan saraf optik mata kiri. Fungsinya utama area otak ini adalah untuk mengintegrasikan dan menyatukan rangsangan visual yang ditangkap melalui mata dengan tujuan menghasilkan elemen informatif yang dapat dikirim ke daerah lain di otak. Kemudian ada hipofisis posterior. Lobus posterior dibangun dari jaringan saraf, seluruh struktur seukuran kaca, dan tergantung dari hipotalamus oleh tangkai hipofisis. Hal ini terletak di bagian bawah otak, di mana saraf optik berpotongan yang disebut chiasma optik. Semua hormon yang dikeluarkan memasuki aliran darah secara langsung, tanpa saluran. Ada jaringan yang luas dari kapiler yang mengelilingi setiap lobus. Kemudian ada hormon. Hormon ini pembawa pesan kimiawi antar sel atau antar kelompok sel. Semua organisme multiseluler termasuk memproduksi hormon. Hormon beredar di dalam sirkulasi darah dan cairan sel untuk mencari sel target. Fungsi hormon sebagai pemberi signal pada sel target. Kemudian ada hipofisis anterior. Hipofisis anterior menghasilkan hormon yang mempengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis di samping beberapa hormon lainnya. Kemudian ada vein, yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran yang dilewati untuk dapat sampai ke seluruh bagian-bagian tubuh. Untuk menyampaikan darah ke seluruh tubuh, fungsinya itu untuk mengalirkan darah dari jantung ke bagian-bagian tubuh. Next.
Pertama itu ada tiroid. Tiroid adalah kelenjar besar yang tidak memiliki saluran, yang terletak di leher dan mengeluarkan hormon untuk mengatur pertumbuhan dan perkembangan dengan mengatur laju metabolisme dalam tubuh. Sampingnya ada laring. Laring yaitu pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan ini disebut juga dengan kotak suara. Pada organ ini terdapat katup epiglotis dan pita suara. Fungsinya untuk memisahkan antara saluran pernapasan dan makanan. Untuk pita suara berfungsi sebagai mengeluarkan bunyi. Kemudian di bawahnya ada thyroid gland, yaitu kelenjar tiroid. Tiroid adalah kelenjar yang terletak di dasar leher, di depan trakea. Kelenjar tiroid ini memberikan kontribusi penting untuk metabolisme dan fungsi tubuh kita. Tiroid mengontrol metabolisme atau energi yang diperoleh dari makanan yang dimakan dan menjaga suhu tubuh dan detak jantung normal. Kemudian ada isthmus. Isthmus sebuah daerah tipis dari jaringan di tengah kelenjar yang dikenal sebagai isthmus. Itu isthmus, bergabung dengan dua lobus tiroid di setiap sisi. Kemudian ada trakea. Trakea itu tenggorokan atau batang tenggorokan, merupakan bagian dari sistem pernapasan yang berbentuk pipa tabung. Fungsi trakea untuk membantu memproses udara masuk atau keluar dari saluran pernapasan. Kemudian yang sampingnya itu ada faring. Faring adalah organ yang terletak di belakang tenggorokan, di mana ia ada sebagai rongga berotot. Faring merupakan organ yang memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Kemudian ada aspek posterior kelenjar tiroid. Di sisi posterior, kelenjar adalah tetap ke krikoid dan tulang rawan trakea, dan otot cryopharyngeus oleh penebalan fascia untuk membentuk ligamentum suspensori posterior. Kemudian ada kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid adalah sebuah kelenjar endokrin di leher yang memproduksi hormon paratiroid. Selanjutnya ada esofagus. Esofagus ataupun kerongkongan. Kerongkongan ini merupakan saluran yang mengalirkan makanan dari mulut ke lambung. Makanan berjalan melalui esofagus dengan menggunakan proses peristaltik. Kemudian di bawahnya ada folikel tiroid. Folikel di kelenjar ini adalah struktur yang berbentuk bulat di dalam kelenjar tiroid, di mana ia dikelilingi oleh sel folikular. Kemudian ada sel folikel. Folikel ovarium adalah struktur selular bundar yang ditemukan dalam ovarium yang berisi telur yang matang dalam folikel dan akhirnya dilepas selama ovulasi. Kemudian ada sel. Sel adalah unit struktural penyusun tubuh makhluk hidup yang berukuran kecil dan mempunyai struktur fungsinya masing-masing. Kemudian ada sel paratiroid. Fungsi sel oksifisil masih belum banyak diketahui. Bisa jadi sel itu adalah modifikasi atau sisi dari shift sel yang tidak lagi menghasilkan hormon. Kemudian ada paratiroid gland, kelenjar paratiroid. Kelenjar paratiroid ini merupakan kelenjar yang terletak di leher dan mengontrol kadar kalsium dalam darah. Kelenjar paratiroid terletak tepat di belakang kelenjar tiroid di leher. Kelenjar paratiroid menghasilkan hormon paratiroid yang meningkatkan kadar kalsium dalam darah. Selanjutnya saya kembalikan kepada Adik Nabila. Oke, Adik Nabila, ini kita break dulu karena mau habis waktunya. Ya, Bu. Kita lanjut dengan link berikutnya ya. Nanti saya share ke Widya. Oke. Ya, Bu. Berarti lanjut ya, Bu ya? Lanjut.